Shalom bagi saudara sekalian, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah Minggu Quasimodo Geniti tanggal 27 April tahun 2025 tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 55 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendingkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara terkasih, hari ini adalah minggu pertama setelah Paskah, yaitu Minggu Quasimodo Geniti, yang artinya seperti bayi yang baru lahir yang haus akan air susu yang murni. Minggu Quasimodo Geniti ini menuntun kita menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus, sebagaimana Ia telah menyelamatkan kita dari maut dan dosa lewat peristiwa kebangkitannya dari kematian. Demikian kita menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Dan untuk menjadi pribadi yang baru, maka di Minggu Quasimodo Geniti ini kita diajak untuk mendengarkan Tuhan supaya kita hidup. Jemaat Tuhan, firman Tuhan saat ini adalah bagian dari Yesaya yang kedua, atau disebut dengan Deutero Yesaya, mulai dari pasal 40 sampai pasal 55, yaitu bagian yang mengisahkan keberadaan bangsa Yehuda yang sedang berada di dalam pembuangan Babel selama 70 tahun. Hidup di pembuangan bukanlah suatu keadaan yang menyenangkan, sebab di sana mereka jauh dari Tuhan, hidup menderita dan tidak beroleh kebebasan. Pada masa itu bangsa Yehuda adalah orang-orang buangan yang membutuhkan penghiburan. Berhubung di Babel mereka sedih dan putus asa. Maka untuk itu Nabi Yesaya hadir dengan membangkitkan suatu pengharapan bagi mereka, bagi bangsa Yehuda yang terbuang kala itu, agar mereka merenungkan bagaimana besarnya kasih setia Allah yang selama ini dinyatakan di tengah-tengah kehidupan mereka. Pembuangan Babel menuntut pergeseran-pergeseran tertentu dalam peribadahan. Mereka beribadah di sana tanpa adanya bait Allah. Namun di sana mereka berusaha mempertahankan iman kepada Tuhan Allah. Goyahnya status kebangsaan berupa hancurnya bait Allah dan berakhirnya dinasti Daud oleh orang-orang pada masa itu dipandang sebagai akhir dari pemeliharaan Allah atas bangsa Israel. Penjajahan disamakan dengan perseteruan antar ilah. Dengan cara pandang yang demikian, maka pembuangan menunjukkan kemenangan ilah Babylon atas Tuhan Allah Israel. Demikian menurut pandangan orang-orang pada masa itu. Akibat pandangan tersebut, maka peribadahan menjadi muram. Terjadi kemerosotan semangat beribadah, lantaran seakan tidak ada Allah yang menguasai dan mengendalikan dan menyertai mereka lagi.
Inilah anggapan mereka saat itu. Suasana inilah yang melatar belakangi gaung pemberitaan Deutero Yesaya agar bangsa itu kembali kepada Tuhan, sungguh-sungguh mengenal dan menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam bagian pertama ayat yang pertama ini merupakan seruan Allah lewat Nabi Yesaya yang mengajak umat di pembuangan agar mereka mendapatkan pemulihan yang Tuhan janjikan. Mereka tidak perlu berbelanja untuk dapat makanan dan minuman yang baik, lezat dan segar. Tentu itu tidak berarti mereka tidak perlu bekerja, bukan itu maksudnya. Melainkan mereka melakukan pekerjaan yang dikehendaki Allah dan menikmati berkat dari Tuhan Allah. Yang dimasukkan Yesaya di sini, bagaimana bangsa itu sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan dengan tidak lagi mengerjakan hal yang jahat dan sia-sia, sehingga mereka tidak makan dan minum dari hasil kecurangan dan kejahatan. Sebagaimana Tuhan mengaruniakan manna dan air yang segar di padang gurun, demikianlah umat di pembuangan akan dikenyangkan dan disegarkan oleh anugerah Allah. Hal itu terjadi sebagai tanda terwujudnya janji Allah di masa yang lampau. Jika kita teruskan membaca hingga ayat selanjutnya, di sana diserukan agar setiap orang sungguh-sungguh mendekat kepada Tuhan Allah. Firman Tuhan berkata dalam ayat yang ke-6, "Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat." Adapun sikap mencari Tuhan dibuktikan lewat pertobatan yang sungguh, dengan meninggalkan jalan kefasikan dan segala rancangan yang jahat. Kembali kepada Tuhan adalah cara yang paling tepat untuk beroleh pengampunan dan belas kasihan dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika dibandingkan dengan seluruh kejahatan dan perbuatan dosa yang mereka lakukan, memang pembuangan sepertinya adalah jalan terakhir bagi mereka. Tetapi di sini Nabi Yesaya menyuarakan bagaimana Tuhan Allah Israel yang penuh rahmat dan kasih setia tidak membalaskan kejahatan umat itu setimpal dengan perbuatan mereka. Apa yang Tuhan rancangkan melebihi yang dirancangkan oleh mereka. Sangat jelas dikatakan firman Tuhan dalam ayat 8-9, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu." Saudara terkasih, seperti halnya dengan bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan itu, demikian halnya dengan kita umat yang hidup pada zaman sekarang ini, yang begitu sering jatuh ke dalam dosa. Godaan dunia ini sering membuat kita berupaya untuk menghalalkan segala cara untuk meraup beragam keuntungan dan segala yang kita mau, sekalipun hal itu sudah tidak benar lagi. Nafsu duniawi, keinginan berhasil, dan meraih banyak hal secara instan telah mempengaruhi sikap dan tindakan manusia untuk menghalalkan segala cara. Yang penting dia beruntung. Kita lihat bagaimana maraknya saat ini peristiwa kriminal di mana-mana yang dilakukan atas dasar untuk bertahan hidup. Mulai dari maling ayam hingga berbagai tindakan mega korupsi yang telah merugikan negara dan kepentingan orang banyak. Semuanya dilatar belakangi oleh karena tabiat manusia yang tidak pernah mensyukuri apa yang sudah ada padanya. Ia tidak pernah mensyukuri segala yang Tuhan berikan baginya. Ibarat meminum air laut, semakin banyak diminum, maka semakin merasa haus. Demikianlah manusia yang selalu haus akan kekuasaan harta dunia, oleh karena sudah cinta akan uang dan haus akan kekuasaan. Ternyata cintanya akan kenikmatan dunia ini telah mengalahkan cintanya akan Tuhan sang pemilik hidupnya. Jalan hidup yang begitu curang pun ia tempuh hanya untuk meraih apa yang ada di dalam hatinya yang sudah penuh dengan kejahatan. Hari ini dia bisa saja bertanya mau makan apa, tapi besok atau lusa begitu apa yang ia peroleh sudah berlimpah ruah, ia tidak lagi mencari mau makan apa,
tapi mau makan siapa. Yang penting ia merasa bahagia, sekalipun hal itu menjadi kesusahan bagi orang lain. Beragam perbuatan jahat manusia telah mempengaruhi pola pikirnya untuk melakukan segala sesuatu yang tidak benar, sehingga tidak ada lagi kasih di antara sama manusia. Semuanya telah dibenturkan dengan kepentingan sesaat dan sesat. Manusia sudah menjadi ibarat serigala bagi sesamanya manusia. Namun, perjalanan hidup yang demikian sesungguhnya tidak akan pernah langgeng, sebab akan tiba saatnya penyesalan pun datang, hingga semua yang telah ia peroleh pada akhirnya akan berangsur hilang di telan zaman. Di saat ia telah kehilangan segalanya, di sanalah ia akan sadar akan kefanaan hidup yang telah ia jalani selama ini. Ibarat hidup yang berada di pembuangan, demikian kelak akan dirasakan oleh orang-orang yang menjauh dari Tuhan, yang mengandalkan pikiran, hikmat, dan kekuatannya sendiri. Saudara terkasih, tentunya tidak perlu menunggu sampai penyesalan itu tiba, barulah bertobat. Namun sebelum segalanya terlambat, adalah baik jika setiap orang mendengarkan suara Tuhan yang telah memanggilnya untuk hidup dalam pertobatan, agar ia tidak binasa. Mendengarkan suara Tuhan adalah suatu panggilan bagi kita saat ini. Jika pada zaman Yesaya, Tuhan Allah berseru kepada bangsa Yehuda agar mereka datang kepadanya untuk beroleh makan dan minum tanpa bayaran, demikian halnya dengan kita saat ini. Kita mendengarkan seruan Yesus yang berkata kepada kita, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu." Seruan itu adalah ajakan bagi kita semua untuk datang kepada Yesus. Seruan itu adalah wujud dari cinta kasih Allah kepada kita, agar kita tidak terhilang dan semakin jauh daripadanya. Tuhan Allah dalam Kristus Yesus menghendaki agar kita menyendengkan telinga kita dan datang kepadanya. Sebab dikala kita mendengarkan suaranya, ada suatu jaminan bahwa kita akan hidup, kita akan diselamatkan. Janji Tuhan adalah suatu janji yang pasti, dan janjinya itu telah ia genapi kepada hambanya Daud, dan juga telah digenapi dalam kehidupan kita yang sungguh percaya kepada Kristus Yesus. Hal itu juga sungguh kita rasakan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat hidup kita, yang telah menyelamatkan kita dari dosa dan maut. Ia mau kita hidup dalam Dia, dan Dia ada di dalam kita. Sebagai umat yang berkenan kepadanya, Ia mau agar kita mencari Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran kita, dan berseru kepadanya. Ia mau agar kita mendengarkan suara Yesus yang berkata kepada kita, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Saudara terkasih, pertobatan yang sungguh adalah suatu sikap hidup yang perlu kita lakoni agar kita tidak binasa, melainkan agar kita beroleh kebahagiaan yang sejati. Sehingga dengan demikian, kita akan senantiasa berjalan di jalan yang benar, mensyukuri segala anugerah Tuhan, serta dimampukan untuk hidup seturut dengan rancangan Tuhan, yaitu rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Maka di minggu kasih Moduganiti ini, jadilah seperti pribadi bayi yang baru lahir, yang haus akan air susu yang murni, yang haus akan firman Tuhan. Mari dengarkanlah Tuhan, maka kamu akan hidup. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, terangilah hati dan jiwa kami dengan firman-Mu, agar kami beroleh kesungguhan dalam hidup untuk selalu mendekat kepadamu. Tuntun kami Tuhan, menjadi pribadi yang setia mendengarkan suara-Mu, sebab firman-Mu lah kekuatan terang dan pelita dalam hidup kami. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Amin.